Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam intensif P3K Matematika SMA bersama Dalse Course. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada soal FR P3K tahap 1 tahun 2021. Diketahui nilai dari 3 sekan X dikali sekan X min tan X sama dengan 1 dan 10P cos X min 2Y sama dengan negatif 8. Nilai dari sin Y per P sekan X sama dengan, oke, kita mulai dari yang diketahui 3 sekan X, kita tuliskan 3 sekan X. Nah, sekan itu kan kebalikan dari cos ya, jadi kita tulis sekan X itu sama dengan 1 per cos X. Berarti 3 dikali 1 per cos X bisa kita tuliskan menjadi 3 per cos X kali sekan X-nya kita tulis 1 per cos X min tan X. Tan X itu kan sin per cos ya. Tan X itu sama dengan sin X per cos X. Berarti kita tulis sin X per cos X. Hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan 3 per cos X dikali, nah ini kan penyebutnya sama cos X ya. Berarti bisa kita tuliskan 1 min sin X per cos X. Hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di ruas kanannya ini kita kali silang ya. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian 3 kali min sin X berarti min 3 sin X sama dengan, nah penyebutnya cos X kali cos X itu cos kuadrat X dikalikan dengan 1 ya, kali silang. Jadi cos kuadrat X. Nah, selanjutnya kita punya identitas trigonometri cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1 min sin kuadrat X. Nah, di ruas kirinya kita tuliskan 3 min 3 sin X. Nah, sehingga kita peroleh bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Negatif sin kuadrat X berarti pindah menjadi sin kuadrat X. Kemudian min 3 sin X. 1 pindah jadi minus ya, jadi 3 min 1 itu adalah plus 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini tinggal kita faktorkan. Sin kuadrat X itu adalah sin X dikali sin X. Kemudian konstantanya plus 2, kalau plus itu tandanya sama ya, berarti min-min. Nah, faktornya berarti 1 dengan 2. Sehingga diperoleh sin X min 1 sama dengan 0 atau sin X min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh sin X itu adalah sama dengan 1 atau sin X sama dengan 2. Nah, kalau sin X sama dengan 1, maka X yang memenuhinya itu adalah 90 derajat. Untuk X sama dengan 2, itu tidak memenuhi ya. Oke, nah sekarang karena X-nya sudah diketahui, yaitu 90 derajat, sedangkan yang ditanyakan adalah sin Y per P kali sekan X. Oke, ini bisa kita tuliskan sin Y per P. Nah, sekan X itu kan tadi 1 per cos ya. Berarti kalau dibagi 1 per cos, sama dengan dikali cos X. Nah, sedangkan cos X-nya itu tadi sudah diketahui, yaitu X-nya 90 derajat. Berarti ini kita ganti menjadi cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Berarti 0 dikali sin Y per P itu hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini ada soal SBMPTN tahun 2019.
Jika X plus Y sama dengan 2 sin A min cos B, dan X min Y sama dengan 2 cos A plus sin B, maka nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah... Oke, karena di sini yang ditanyakannya bentuk X kuadrat plus Y kuadrat, maka ini kita tinggal mengkuadratkan dari bentuk persamaan yang diketahui ya. Berarti kita tulis X plus Y sama dengan 2 sin A dikurangi cos B. Nah, ini kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanannya. Nah, sehingga diperoleh di ruas kirinya adalah X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan, nah di ruas kanannya berarti 2 sin A dikuadratkan menjadi 4 sin kuadrat A, kemudian 2AB-nya berarti min 2 kali 2 sin A kali min cos B, berarti menjadi min 4 sin A cos B ya, sin A cos B. Nah, yang terakhir berarti min cos B dikuadratkan, hasilnya menjadi plus cos kuadrat B. Oke, selanjutnya sekarang kita uraikan untuk yang persamaan yang kedua. Diketahui X min Y sama dengan 2 cos A plus sin B. Nah, ini juga kita kuadratkan masing-masing ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga diperoleh ruas kirinya menjadi X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan ruas kanannya 2 cos A kuadrat berarti jadi 4 cos kuadrat A, kemudian ditambah 2AB kan ya, 2 kali 2 cos A kali sin B berarti 4 cos A sin B ya, cos A sin B. Kemudian plus sin B dikuadratkan berarti menjadi sin kuadrat B. Nah, dari sini karena yang ditanyakannya X kuadrat plus Y kuadrat, berarti kita tinggal eliminasi bentuk dari 2XY ya. Nah, yang akan kita eliminasi itu 2XY. Berarti kita jumlahkan sehingga ini habis. Diperoleh X kuadrat ditambah X kuadrat itu menjadi 2X kuadrat. Ditambah Y kuadrat plus Y kuadrat jadi 2Y kuadrat. Sama dengan, nah di ruas kanannya, ini kan kita tuliskan berarti 4 sin kuadrat A ditambah 4 cos kuadrat A. Nah, berarti kan bisa kita tulis 4 dalam kurung sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Kemudian, min 4 ditambah 4, kita tuliskan berarti min 4. Atau misalkan kita tuliskan yang cos kuadrat B-nya dulu ya. Berarti kita tuliskan oke, karena ini nggak cukup nulisnya, kita tulis yang ini dulu. Ditambah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Nah, baru yang ini ya. Min 4 sin A cos B ditambah 4 cos A sin B. Kita tuliskan min 4 dalam kurung sin A cos B. Nah, karena negatifnya dikeluarkan, berarti kita tulis di sini minus ya. Minus cos A kali sin B. Nah, diperoleh ruas kirinya itu 2 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kita faktorkan 2-nya sama dengan, nah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan 1 ya. Berarti 4 kali 1, 4. Ditambah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu 1 juga ya. Identitas trigonometri. Dikurangi 4. Nah, sin cos sin itu rumus dari sin ya. Sin jumlah ya. Berarti sin A minus B. Sin jumlah atau selisih ya. Sin A min B. Nah, berarti kita tuliskan 2X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 tambah 1 itu 5. 5 dikurangi 4 sin A min B. Nah, sehingga
diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah 5 min 4 sin A min B. Nah, ini kan 2 kali ya, berarti pindah jadi per ya, per 2. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan nilai minimum, maka nilai dari sin A min B, nah ini kan bentuknya pengurangan, 5 dikurangi 4 kali. Nah, supaya nilainya minimum, maka ini harus maksimum. Ya, 4 dikali sesuatu yang besar, maka nanti hasil pengurangannya menjadi paling kecil atau minimum. Berarti sin A min B harus maksimum. Sedangkan untuk nilai sin A min B, maksimum itu untuk sinus itu kan 1 ya, amplitudonya. Nah, berarti kita tuliskan untuk nilai minimum X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 5 kurang 4 dikali 1 nilai maksimumnya dibagi 2. Sehingga diperoleh 5 kurang 4 itu adalah 1 per 2. Jadi jawabannya adalah opsi yang A ya. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu soal SIMAK UI tahun 2013. Diketahui nilai dari kosekan 10 derajat min akar 3 sekan 10 adalah, oke, kita tuliskan dulu. Untuk kosek itu kebalikan dari sin ya, berarti kita tulis 1 per sin X. Sedangkan sekan itu kebalikan dari cos, jadi kita tulis 1 per cos. Nah, ini berarti kita uraikan. Kosek 10 itu kita tulis menjadi 1 per sin 10 min akar 3 sekan 10. Berarti kita tulis akar 3 sekannya menjadi per cos X, X-nya 10 ya. Nah, sama dengan, nah ini kan yang ditanyakan. Nah, kita manipulasikan, karena ini yang ditanyakan nilainya sekian, maka kita misalkan saja ini sama dengan P. Nah, nanti kita akan mencari nilai P-nya sama dengan berapa. Oke, kemudian ini kan bentuknya jadi pengurangan pecahan ya. Kita samakan penyebutnya. Berarti menjadi sin 10 kali cos 10. Pembilangnya tinggal kali silang ya. Berarti 1 kali cos 10 itu adalah cos 10. Kemudian minus akar 3 dikali sin 10. Sama dengan P. Nah, sekarang untuk menentukan nilai P, ini kan sudutnya tidak istimewa. Nah, kalau sudutnya tidak istimewa, berarti kita harus memanipulasikan. Di sini ada bentuk akar 3 nih. Akar 3 itu kan berarti berhubungan dengan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Nah, sekarang kalau misalkan akar 3-nya kita ubah ke bentuk hasil dari sinus atau kosinus, maka akar 3 itu hanya untuk bernilai tangan 60 ya. Tangan 60 itu kan akar 3. Nah, sedangkan supaya bisa diubah ke bentuk sinus atau kosinus, maka setengahnya itu harus diubah ke bentuk setengah akar 3 kan? Nah, berarti supaya menjadi setengah akar 3, maka ini kita manipulasi. Caranya adalah tinggal dikalikan dengan setengah. Ya, masing-masing dikalikan setengah. Sehingga kita tuliskan menjadi setengah kali cos 10 min. Akar 3-nya kali setengah berarti setengah akar 3 sin 10 per, yang ini tetap ya, sin 10 kali cos 10. Nah, ruas kanannya menjadi setengah P. Nah, kemudian karena ini bentuknya menjadi setengah kali cos 10, nah, kita ganti setengahnya. Nah, setengah itu kan nilai perbandingan trigonometri untuk kosinus ya, kosinus 60, sedangkan setengah akar 3 itu adalah nilai dari sin 60. Maka ini bisa kita ganti menjadi
setengahnya kita ganti menjadi cos 60 kali cos 10 dikurangi setengah akar 3-nya itu adalah sin 60 kali sin 10 dibagi sin 10 kali cos 10 sama dengan setengah P. Nah, dari sini ruas kirinya itu kan bentuknya cos-cos min sin-sin. Nah, cos-cos min sin-sin itu sama dengan rumus cos. Kalau minus untuk kosinus berarti ganti tanda. Jadi 60 ditambah 10. Cos 60 tambah 10 per. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi setengah dari 2 sin 10 kali cos 10 sama dengan setengah P. Nah, di atas pembilangnya menjadi cos 70. Penyebutnya setengah kali 2, 1 kan ya. Nah, sedangkan 2 sin cos itu rumus dari sudut rangkap, yaitu sin dari 2x atau 2 kali 10 berarti menjadi sin 20. Koefisiennya adalah setengah. Jadi setengah sin 20 sama dengan setengah P. Oke, kemudian hubungan antara sinus dan kosinus itu adalah kalau misalkan cos alfa itu akan sama dengan sin 90 min alfa. Nah, di sini kan 20 itu sama dengan 90 dikurangi 70 ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi cos 70 per setengah. Nah, sin 20 itu akan sama dengan cos 90 min 20 yaitu cos 70 sama dengan setengah P. Sehingga cos 70-nya bisa kita coret. Oke. Cos 70-nya bisa kita coret. Nah, diperoleh hasilnya adalah 1 sama dengan 1/4 P. Sehingga kalau kali silang berarti P hasilnya sama dengan 4. Nah, jadi jawabannya karena tadi sudah dimisalkan P dan P-nya itu diperoleh nilainya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Oke, kita akan lanjutkan ke part 2.